Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Di sini Pak Kurtubi ingin memberikan pendampingan belajar hari ini, tanggal 3, hari apa ini ya? Kamis ya. Kamis 3 Februari 2022. Adik-adik sekalian, di modul yang ini, modul kelas 1 ya. Setara kelas 1, ingat, modul ekonomi. Pelajaran kita hari ini ekonomi. Dan untuk kelas 10 ini, pembahasan hari ini kita kedapatan giliran membicarakan tentang badan usaha milik swasta atau BUMS. Adik-adik sekalian, BUMS ini berbeda sama pembahasan kemarin BUMN, BUMD ya. Kalau BUMN punya negara, sahamnya. Kita bisa sih punya, kayak Telkom, kita bisa punya modal dengan cara memiliki saham, tapi saham kita tidak bisa lebih dari 51%. Jadi pemerintah yang menguasai ya, karena hajat hidup orang banyak. Dan lain-lain, ada BUMD seperti di Jakarta ada Transjakarta ya, itu milik Pemda DKI provinsi. Lalu ada busway ya, selain busway ada apa lagi? Bank DKI. Nah, setiap daerah ada tuh. Baik, sekarang giliran kita belajar tentang badan usaha milik swasta. Ingat, pelajaran itu harus dibaca dari modul ya. Minimal modul yang ada ini. Baca dulu, ini dasarnya. Kalau tidak baca, itu akan kesulitan kita. Akan ketinggalan informasi. Dibaca ya. Jadi apa ini badan usaha milik swasta ini? Bentuknya apa saja ya? Dibaca nanti kelebihan dan kelemahannya. Kita tahunya kan di badan swasta itu ada CV ya, ada PT. Tapi ternyata selain PT sama CV ada lagi loh. Nah, di sini ada informasinya ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah pertama apa tadi? Perusahaan perorangan. Jadi perorangan bisa punya ya nama usaha sendiri. Jadi bukan PT, bukan CV, bukan firma, tapi perorangan. Kita daftarkan nanti ya di dinas apa namanya kalau DKI ini? Dinas Perdagangan ya. Datang aja ke Sudin. Sudin apa ya? Sudin bagian pelayanan satu pintu. Baik, di sini ini ada contohnya ya. Tadi apa? Yang kedua itu ini kelebihan firma ya. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi perusahaan perorangan, yang kedua firma. Nah, bagi Anda mungkin bagi yang belum dengar kata-kata firma, itu adalah nama perusahaan swasta yang bisa diperoleh secara legal ya, secara hukum. Nah, ini tadi apa? Kita carilah, diulanglah ya. Dari awal tadi ada kita tadi masuk ke perusahaan swasta ya, BUMS, kemudian masuk di sini ada nama-nama BUMS itu CV ya, bisa ya, ada CV, ada firma ya, firma. Terus yang ketiga ini adalah Kommanditvernootschap. Wah, ini susah sekali. Kita cek Google Translate ya, apa sih ini Kommanditvernootschap itu. Kita lihat di Google Translate, lihat suaranya seperti apa. Ini kayaknya bahasa Belanda ya. Kita lihat di Google-nya. Coba kita lihat di sini. Kommanditvernootschap. Itu dia suaranya. Kommanditvernootschap. Oke. Kommanditvernootschap. Oke. Ini bukan bahasa Prancis tapi bahasa Belanda. Coba di googling itu Kommanditvernootschap. bahasa Belanda. Nah, ini ucapan yang benar adalah Kommanditvernootschap. 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 Aduh, agak susah. Tapi ya itulah bahasanya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi adik-adik sekalian, jadi ada CV, kita nyebutnya CV ya, padahal itu pengertian pengucapannya Kommanditvernootschap. Jadi kalau nanti buat beda-beda untuk kalian ya setelah belajar,
ketika ngomong CV coba-coba iseng-iseng tanya sama teman yang anak SMA atau yang sekolah di Aliyah gitu, CV singkatannya apa? Kalian yang sudah belajar bilang aja, kalau ditanya balik, Command Detail Staff. Ketinggal virus saja ya. Oke, ini kelebihannya ya. Kelebihannya, perannya ya dari CV itu. Oh sorry, ini yang BUMD Firma ya, kita lanjutkan setelah Firma apa? Ini kita lanjut sini, Firma ya kelebihannya, terus CV kelebihannya dan sebagainya. Lalu, nah ini pendidiknya muda ya. Ini kebanyakan orang usaha adalah menggunakan CV, kalau nggak CV baru PT. Kalau Firma sama perorangan itu jarang ya. Nah, tapi kita harus tahu itu. Nah, lalu PT. Nah, PT ini sudah tahu lah ya. PT ini persekutuan itu gabungan modal ya, gabungan modal untuk mendirikan usaha. Ini contohnya apa ini? Nah, ini CV Aura Dharma Perkasa ya. Kalau yang ini apa? Ini toko nih, kayaknya Firma kali ya. Ini apa contohnya? Ini adalah warung sembako, salah satu usaha berbentuk. Nah, contohnya gitu ya. Jadi kalau bapakmu, ibumu, orang tua, atau kamu sendiri lagi usaha bengkel atau apa, tapi nggak mau bikin CV, tapi pengen legal usahanya, maka minta izin sebagai usaha perorangan. Oke? Bisa warung sembako ya. Oke, lalu apalagi PT ya tadi? PT, ada CV. CV ini ada kelemahannya ya, nanti tinggal dibaca. Lalu ada PT. Nah, PT ini syarat-syaratnya seperti apa, mendirikannya, modalnya bagaimana. Itu ada model statuter, yaitu modal yang tercantum dalam neraca PT. Terus modal yang ditetapkan itu 25% dari modal status ya, harus sudah terjual. Banyak syaratnya ya di sini, karena PT ini contohnya misalnya apa ini contohnya ya, PT Geraha Merah Putih ya, perusahaan berbentuk PT. Banyak sekali, bukan ini saja ya. Kita di sekitar kita banyak ya, seperti kalau Pertamina kan ada di depan nih, itu punya pemerintah ya, BUMN. Kalau Persero ya, kalau yang lain-lainnya banyaklah PT di sekitar kita ini. Kelebihan persoalan batas ya, ada kelemahannya. Nah, yang berikutnya adalah yayasan. Oke, kita sudah tahu ada 5 ya, berarti perusahaan perorangan, firma, kemudian CV ya, kalau kita sebut bahasa Indonesia CV, tapi Command Detail Staff bahasa Belandanya. Lalu PT, dan yang kelima adalah yayasan. Tapi perlu diingat, yayasan ini bukan perusahaan ya. Yayasan merupakan bentuk badan usaha, tapi bukan perusahaan. Kenapa? Karena tujuan yayasan bukan cari untung. Kalau perusahaan cari untung, itu bedanya. Lalu hartanya itu oleh orang atau badan dengan cara memisahkan harta kekayaan pemilik dengan tujuan sosial. Jadi tujuannya adalah sosial, bukan keuntungan. Nah, nyambung dengan pelajaran sosiologi yang kelas 12, setara kelas 12, kan ada kewirausahaan sosial. Nah, kalau pengen terus berjalan maka harus punya yayasan. Nanti di situ mau membuka sekolah, bimbel, mau melatih bekerja orang-orang dan sebagainya. Itu namanya wirausaha sosial. Oke. Jadi sudah 5 ya. Ada lagi? Oke. Nah, ini kita masuk ke berikutnya. Ini adalah badan usaha milik asing. Jadi ada yang badan usaha dalam negeri, ada yang milik asing ya. Yang kelima yayasan, dan kemudian badan usaha luar negeri ada tuh ya. Contohnya ini apa? Air Asia, Nestle, dan banyak sekali ya. Danone, merek-merek ini adalah contoh ya, bukan promosi ini. Ada beberapa badan usaha swasta asing yang ada di Indonesia, dan ini di negara yang maju itu banyak perusahaan-perusahaan asing datang, dan sebagai bentuk income negara yang besar ya, karena selain pajaknya besar, kita juga dapat profit ya, dan sebagainya.
Ya, itu aja ya sebenarnya untuk tugas kelas 10. Di sini ada penugasannya. Nanti Pak Kurtubi akan menambah tugas yang lebih mudah ya. Contohnya, tolong ucapkan kata-kata CV misalnya ya, buat asik-asik aja. Terus, nah ini nanti dikerjakan ya. Apa sih perintahnya di sini? Anda telah belajar tentang BUMN, BUMD dan BUMS. Coba Anda identifikasi, adakah badan usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian catat, berbentuk apakah badan usaha itu, kapan badan itu berdiri, bergerak dalam bidang apa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di daerahmu. Nah, jadi ini biar kita ilmunya nyambung sama lingkungan. Jadi kalian yang semangat belajar, ayo jangan menyerah, karena kesempatan baik ini ayo dimanfaatkan mendalami ilmu tentang perusahaan ini, ekonomi tentang badan-badan usaha. Jadi kita tahu tuh ya kan, dari pertemuan 2 menit 3 menit ini kita sudah tahu, oh badan usaha yang swasta itu banyak ternyata ya, bukan PT sama CV aja ya kan, yayasan juga, firma juga, perorangan juga, ada badan asing ya. Nah, nanti coba kalian buat, nanti Pak Kurtubi bikin tabelnya ya, sebagai proyek kita harus kreatif juga membuatnya. Lalu kita harus jujur menuliskannya, karena kita ini adalah pelajar Pancasila, jadi harus selalu berusaha meningkatkan akhlakul karimah, yaitu jujur, kemudian berpikir kritis, dan apa adanya ngelihat survei di sekitar ini. Karena mereka itu kan pondasi ekonomi di daerah kita. Kalau nggak ada perusahaan, waduh, daerah yang tidak ada perusahaan kasihan ya, nanti pada ke Jakarta. Tapi kalau di daerah itu banyak usaha, baik perorangan maupun PT CV, maka bagus sebagai untuk mencari pekerjaan. Kalian pun yang nanti dari paket C mau bercita-cita jadi pengusaha, nggak apa-apa, dimulai dari perusahaan perorangan dulu, ningkat jadi CV, ningkat jadi PT, sampai berkembang. Siapa tahu, ya kan, nasib orang kan tidak tahu. Yang penting semangat. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.